Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Oktaviani Gultom dengan NIM A1C11909 dari kelas reguler B 2019. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari kimia organik 2 dengan judul pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi. Nah, yang pertama ada pembentukan kerangka karbon. Nah, kerangka karbon ini merupakan rantai atom karbon yang membuat senyawa organik. Nah, kerangka karbon ini juga merupakan cincin atom karbon yang membentuk dasar struktur molekul organik. Yang mana sederhananya kerangka karbon ini merupakan diagram yang digambar untuk menunjukkan tulang punggung senyawa organik apapun. Nah, ada 3 karakteristik berbeda yang mempengaruhi bentuk dari kerangka karbon. Ciri yang pertama itu ialah bentuk. Misalnya, kita dapat memiliki rantai lurus, bercabang, atau kerangka cincin yang mana tergantung pada senyawa organik apa yang akan kita gambar. Lalu karakteristik yang kedua ialah panjang, yang mana akan menjadi lebih jelas ketika melihat kerangka karbon rantai lurus. Lalu karakteristik ketiga ialah lokasi dan jumlah ikatan rangkap. Nah, kerangka karbon akan berbeda tergantung di mana ikatan rangkap itu berada. Tergantung pada berapa banyak ikatan rangkap yang ada ini, bisa sangat kita lihat. Misalnya seperti gambar yang di samping, yang A merupakan kerangka karbon senyawa organik alkena dan yang B merupakan kerangka karbon senyawa organik diena, yang mana dapat kita lihat berdasarkan diagram di samping menunjukkan bahwa alkena sangat berbeda dari diena karena jumlah ikatan rangkap yang ada di dalam kerangka karbon tersebut. Nah, pembentukan ikatan karbon merupakan dasar dari sintesis organik, yang mana kebanyakan prosedur ini sangat berguna meliputi adisi spesi organometalik menjadi elektrofil seperti pada reaksi Grignard, reaksi aldol, reaksi Michael, dan coupling reaction. Nah, selain itu, pembentukan ikatan karbon ini juga bisa terjadi melalui reaksi perisiklik atau reaksi radikal. Juga pembentukan ikatan karbon ini bisa terjadi melalui beberapa reaksi yang disebutkan di atas. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, pembentukan ikatan karbon ini juga dapat terjadi di antara karbon nukleofil dan karbon elektrofil. Beberapa metode pembentukan ikatan karbon lainnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada reaksi aldol. Nah, reaksi aldol adalah salah satu pembentukan ikatan karbon yang penting dalam kimia organik. Nah, dalam bentuk yang umum, reaksi aldol ini melibatkan adisi nukleofilik enolat keton ke sebuah aldehid membentuk sebuah keton beta hidroksi atau aldol. Nah, sebuah struktur senyawa obat yang ditemukan secara alami. Kadang-kadang produksi aldol ini melepaskan molekul air selama reaksi dan membentuk keton alfa, beta tak jenuh, yang mana dinamakan kondensasi aldol. Nah, kondensasi aldol ini merupakan sebuah reaksi organik antara ion enolat dengan senyawa karbonil membentuk beta hidroksialdehida atau beta hidroksiketon dan diikuti dengan dehidrasi yang menghasilkan sebuah enon terkonjugasi. Nah, reaksi kondensasi ini juga merupakan reaksi di mana dua molekul sederhana atau lebih bersambung menjadi satu molekul besar dengan atau tanpa hilangnya satu molekul kecil. Kemudian, reaksi Grignard adalah contoh reaksi senyawa organologam karena berbagai jenis aldehida dan keton mudah didapat. Berbagai senyawa organik dapat disintesis dengan bantuan reaksi Grignard ini, yang mana tahap awal reaksi ini ialah reaksi pembentukan metil magnesium iodida
dan reagen Grignard dari reaksi antara alkil halida atau dapat disebut metil iodida dan magnesium dalam dietil eter kering. Nah, reaksinya itu CH3L ditambah Mg menghasilkan CH3MgL. Yang mana dari persamaan reaksi di atas dapat dilihat bahwa magnesium terikat langsung dengan karbon. Senyawa semacam ini sering disebut sebagai reagen Grignard dengan ikatan karbon logam dimasukkan dalam golongan senyawa organologam. Nah, ikatan karbon logam ini sangat stabil dan mudah menghasilkan carbanion seperti CH3- setelah putusnya ikatan logam karbon. Ion karbonion ini cenderung menyerang atom karbon bermuatan positif. Nah, atom karbon ini akan diserang oleh karbonion menghasilkan aduk yang akan menghasilkan alkohol sekunder dari aldehida atau alkohol tersier dari keton setelah dihidrolisis. Yang ketiga ada reaksi Diels-Alder, yang mana gaya dorong reaksi Grignard ini yaitu tarik-menarik antara dua muatan listrik yang berbeda antara dua atom karbon. Nah, reaksi semacam ini dikatakan dengan reaksi ionik atau reaksi polar. Ada juga jenis lain reaksi organik, salah satunya itu reaksi radikal, yang gaya dorongnya itu adalah radikal reaktif yang dihasilkan dalam reaksi. Nah, bila dihasilkan radikal fenil, radikal ini akan menyerang molekul benzen yang akan menghasilkan bifenil. Kemudian yang keempat yaitu reaksi Mikhail. Reaksi Mikhail adalah adisi nukleofil terhadap senyawa alfa beta karbonil jenuh, yang mana contohnya dapat kita lihat di layar kita masing-masing. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu transformasi gugus fungsi. Nah, dalam kimia organik, gugus fungsi ini merupakan kelompok atom atau ikatan tertentu dalam suatu senyawa yang bertanggung jawab atas reaksi kimia karakteristik senyawa itu. Nah, gugus fungsi yang sama akan berperilaku dengan cara yang sama dengan menjalani reaksi yang sama. Nah, terlepas dari senyawa yang menjadi bagiannya. Gugus fungsi ini juga memainkan peran penting dalam tata nama senyawa organik, yang mana menggabungkan nama gugus fungsi dengan nama alkana induk dan memberikan cara untuk membedakan senyawa. Yang pertama ada transformasi senyawa halogen. Nah, transformasi halogen menjadi molekul-molekul lainnya. Jika ditinjau, kita melihat diagram yang ada di layar. Di tengah ini merupakan suatu senyawa alkil klorida dengan reaksi substitusi memakai reagen amina, maka dia akan menghasilkan suatu amina. Nah, jenis amina pun beragam yang dihasilkan. Bisa amina primer, amina sekunder, dan amina tersier, tergantung dari reagen yang dipakai. Jika ingin mendapatkan amina primer, maka kita menggunakan NH3. Tapi apabila ingin mendapatkan amina sekunder, dapat menggunakan amina primer. Dan jika kita ingin mendapatkan amina tersier, maka kita dapat menggunakan amina sekunder. Lalu kemudian alkil halida pun bisa diubah atau diinterkonversi menjadi suatu senyawa eter, menjadi senyawa tioeter, atau bahkan akan diubah lagi menjadi organologam. Kemudian bisa diubah juga menjadi suatu organogrignard, yaitu dengan menggunakan logam magnesium dan pelarut eter. Nah, alkil halida sendiri pun dapat dirubah bentuk menjadi suatu alkana atau hidrokarbon lainnya, yang mana biasanya direaksikan dengan suatu nukleofilik karbon. Nah, penyiapan nukleofilik karbon ini biasanya bisa berasal dari organologam, salah satunya bisa dari Grignard, litium, dan lain sebagainya. Yang kemudian bisa juga dirubah menjadi senyawa nitrit, yaitu dengan menggunakan nukleofilik sianida. Selanjutnya ada transformasi gugus hidroksi. Nah, gambar di samping ini merupakan jenis ilustrasi
konveksi dari senyawa alkohol. Jika kita lihat yang bisa diinterkonversi menjadi suatu senyawa alkil halida yang mana pengubahannya menggunakan reaksi substitusi. Kita bisa menggunakan suatu molekul HX atau hidrohalogen atau bisa juga melalui reaksi eliminasi terkonversi menjadi suatu senyawa alkena. Nah, atau bisa juga kita ubah menjadi suatu senyawa eter dengan senyawa alkohol atau dengan menggunakan alkil halida dengan reaksi eter William sehingga dia akan membutuhkan suatu logam untuk membuat alkoksi dari suatu alkohol. Kemudian kita reaksikan nantinya suatu alkil halida. Maka nanti kita akan dapatkan suatu senyawa eter atau kita bisa juga interkonversi menjadi ester dengan menggunakan karboksilat atau dengan derivatnya. Yang mana alkohol dapat ditransformasi menjadi beberapa bentuk dengan berbagai reagen. Kita mengubah kembali menjadi suatu senyawa alkohol. Selanjutnya ada transformasi gugus aminon. Nah, ini salah satu ilustrasi mengubah daripada suatu amina, yang mana amina primer dengan reagen yang bisa digunakan dan diubah menjadi amina sekunder bisa menggunakan suatu alkil halida. Nah, konsepnya yaitu reaksi substitusi. Amina sekunder ini bisa diubah menjadi amina tersier dengan menggunakan suatu alkil halida dengan konsep substitusi, yang mana selanjutnya amina tersier ini dapat diubah menjadi garam kuartener amina. Dan amina diubah menjadi suatu amida menggunakan asam karboksilat atau pirufat karboksilat dengan konsep substitusi asil. Nah, beberapa contoh lain yaitu mengubah amina primer yang nantinya berikatan dengan suatu aromatik dengan suatu reaksi yaitu suatu ester asam anorganik. Nah, amina ini juga bisa diubah menjadi alkil halida. Baiklah, sekian pemaparan materi saya. Dan berdasarkan pemaparan materi saya yang telah saya jelaskan, maka timbul permasalahan-permasalahan. Yang mana permasalahan yang pertama yaitu pembentukan ikatan karbon bisa melalui reaksi radikal bebas dan reaksi antar C nukleofil dan elektrofil. Dan beberapa reaksi lainnya seperti reaksi aldol, Grignard, Claisen, dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa yang menyebabkan ikatan tunggal karbon memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan rangkap dua karbon ataupun ikatan rangkap tiga? Nah, dalam hal ini, alasan saya mengambil permasalahan ini yaitu karena berdasarkan literatur yang telah saya baca mengatakan tingkat kekuatan yang dimiliki oleh suatu ikatan kimia ditentukan oleh energi ikatan yang nilainya sangat berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh ikatan antar atom milik senyawa tersebut. Nah, misalnya ikatan rangkap 3 akan lebih kuat daripada ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 2 akan memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada ikatan tunggal. Sedangkan pada pembentukan kerangka karbon ini sendiri, ikatan tunggal lah yang memiliki tingkat energi lebih tinggi. Nah, itulah alasan mengapa saya mengangkat permasalahan ini. Kemudian, lanjut permasalahan yang kedua, yaitu pada transformasi halogen, suatu senyawa alkil klorida dapat melakukan reaksi substitusi dengan menggunakan reagen amina, maka akan menghasilkan suatu amina yang beragam, yaitu bisa amina primer, amina sekunder, dan bisa juga amina tersier. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Pada permasalahan kedua ini, alasan saya mengambil permasalahan ini yaitu karena saya ingin tahu mengapa senyawa alkil klorida ini ketika melakukan reaksi substitusi dengan reagen amina dapat menghasilkan suatu amina yang beragam. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu mengapa pembentukan ikatan karbon melalui reaksi radikal bebas tidak terkendali dan tidak dapat digunakan dalam sintesis.
Nah, alasan saya memberi permasalahan ini karena pembentukan ikatan karbon merupakan dasar dari sintesis organik, dan pembentukan ikatan karbon ini dapat melalui reaksi radikal, namun tidak terkendali dan tidak dapat digunakan dalam sintesis. Beranjak dari situlah maka saya mengambil permasalahan yang ketiga ini. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang pembentukan kerangka karbon dan transformasi gugus fungsi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.